Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Najwa dari kelas D dengan NIM 220306501009. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan mengenai MMBTS atau Manual Muscle Belly Treatment Stimulation. Nah, di MMBTS ini terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama ada teknik Roots, kemudian ada teknik Brainstorm, kemudian ada Myofascial Release, dan yang terakhir ada METS. Nah, teknik Roots ini terdiri atas 12 teknik, kemudian di Brainstorm itu ada 7 teknik, di Myofascial Release hanya 1, kemudian yang terakhir di METS itu ada 3 teknik. Untuk teknik Roots yang pertama itu ada Heavy Joint Compression. Nah, Heavy Joint Compression ini merupakan teknik kompresi pada sendi. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi ketegangan otot, meningkatkan rentang gerak, dan mengurangi nyeri. Pertama yaitu Heavy Joint Compression. Kita lakukan pada setiap sendi. Yang pertama itu sendi glenohumeral joint. Nah, untuk fiksasinya itu ada di elbow pasien, kemudian tangan satunya mendorong glenohumeral pasien dari atas ke bawah, seperti ini. Selanjutnya pada sendi radio ulnar, posisi pasien itu tengkurap, kemudian fiksasi pada lengan atas pasien, kemudian lakukan dorongan dari arah seperti ini. Pada sendi radiokarpal, tangan pasien itu difiksasi di area pergelangan tangan, kemudian tangan satunya melakukan kompresi seperti ini. Pada sendi metacarpophalangeal, fiksasinya berada pada pergelangan tangan pasien, kemudian tangan yang satunya memegang jari-jari pasien dan melakukan kompresi. Pada sendi metacarpophalangeal itu bisa dilakukan per jari. Selanjutnya pada hip joint itu kaki pasien difleksikan, kemudian lakukan kompresi seperti ini ke arah bawah. Untuk tibiofibular joint, kompresinya itu pasien dalam posisi tengkurap, kemudian ini pasien difleksikan, lakukan dorongan ke arah bawah dengan memegang calcaneus pasien seperti ini. Okay. Pada sendi talocrural itu fiksasi berada pada pergelangan kaki pasien, kemudian tangan satunya berada pada calcaneus pasien dan melakukan dorongan ke arah dalam. Okay. Untuk teknik Roots yang kedua ada intrinsic stretch. Nah, intrinsic stretch ini merupakan teknik peregangan otot yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan rentang gerak sendi dengan memanfaatkan gaya tarikan yang dihasilkan oleh otot. Baik, untuk intrinsic stretch itu pada jari-jari tangan, jadi kita menekuk jari-jari tangan pasien, kemudian angkat tangan pasien ke atas, kemudian stretching ke arah belakang seperti ini. Baik, untuk intrinsic stretch pada jari-jari kaki, jadi kita tekuk jari pasien seperti ini, lakukan stretching seperti ini, kemudian stretching ke arah atas lagi. Teknik Roots yang ketiga itu ada quick stretch. Quick stretch merupakan peregangan secara cepat.
Nah, di mana teknik ini itu fisioterapis akan melakukan stretching seperti biasa, kemudian akan dilanjutkan dengan stretching secara cepat dan tiba-tiba. Jadi mekanismenya itu stretching biasa, kemudian lemas, kemudian stretching cepat atau tiba-tiba. Nah, tujuan utama dari quick stretch ini adalah untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan rentang gerak sendi dengan cara meregangkan otot secara cepat dan tiba-tiba. Baik, selanjutnya yaitu quick stretch. Untuk quick stretch itu otot yang pertama yang di stretching itu otot deltoid. Fisioterapis memfiksasi shoulder pasien, kemudian arahkan tangannya ke belakang, kemudian lakukan stretching secara cepat ke arah atas. Oke, selanjutnya otot bicep, fiksasi lagi di area shoulder pasien, kemudian angkat tangan pasien ke arah belakang, kemudian berikan stretching secara cepat. Selanjutnya otot tricep, angkat tangan pasien ke arah belakang kepalanya, kemudian lakukan stretching seperti ini. Selanjutnya otot extensor, rentangkan tangan pasien ke depan, kemudian fiksasi di bagian elbow pasien, kemudian fleksikan wrist pasien dan lakukan stretching secara cepat. Oke. Selanjutnya otot flexor, rentangkan tangan pasien ke depan, kemudian ekstensikan wrist pasien dan lakukan stretching secara cepat. Teknik roots yang keempat itu secondary ending stretch. Nah, secondary ending stretch merupakan gabungan dari isometric dan quick stretch. Nah, fisioterapi itu akan melakukan stretching secara cepat dengan memberikan tahanan saat otot sedang terstretch. Sedangkan pasien akan melawan tahanan yang diberikan oleh fisioterapis. Nah, untuk tujuan dari secondary ending stretch ini adalah untuk meningkatkan fleksibilitas dan memfasilitasi gerakan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu secondary landing stretch. Stretching ini hampir mirip dengan quick stretch, tapi bedanya kita memberi tahanan pada stretchingnya. Pada otot deltoid, fiksasi area shoulder pasien, kemudian rentangkan tangan pasien ke belakang dan beri tahanan pada tangan pasien. Lawan tahanan ibu. Oke, kemas. Kemudian lagi. Selanjutnya pada otot bicep, rentangkan tangan pasien lagi ke belakang, kemudian arahkan tangan pasien ke dalam. Lawan tangan ibu. Kemas. Lawan lagi. Oke, kemas. Selanjutnya otot tricep, arahkan tangan pasien ke belakang kepala pasien, kemudian berikan tahanan. Ibu lawan tahananku. Oke, kemas. Lagi. Oke, lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita ke otot extensor pasien. Berikan fiksasi pada elbow pasien, kemudian fleksikan wrist pasien, kemudian berikan tahanan. Oke, lagi. Oke. Kemudian otot flexor, fleksikan wrist pasien, kemudian berikan tahanan. Oke. Teknik roots yang kelima itu ada tapping. Tapping ini merupakan salah satu metode terapi di mana dia itu menggunakan pemukulan ringan atau ketukan pada titik-titik area dermatom. Untuk penerapannya itu pada otot kecil
menggunakan ketukan jari, sedangkan untuk otot-otot besar menggunakan ketukan punggung tangan. Tujuan dari tapping ini itu untuk mengurangi rasa sakit, kekakuan, dan ketegangan otot. Untuk latihan tapping itu dilakukan pada semua area dermatom pasien. Yang pertama yaitu pada area dermatom C3, itu di area leher seperti ini. Kemudian C4, C5, C6, C7, C8, kemudian T1. L1, L2, kemudian L3, kemudian L4, L5. Teknik roots yang keenam itu ada leg moving touch. Leg moving touch merupakan teknik yang menggunakan sentuhan kasar halus pada area dermatom pasien. Untuk penerapannya itu biasa menggunakan kuas. Tujuan dari teknik ini adalah untuk relaksasi, mengurangi nyeri, dan meningkatkan peredaran darah. Selanjutnya teknik leg moving touch itu dilakukan pada seluruh area dermatom dengan merangsang menggunakan kasar halus. Yang pertama itu di C3, kemudian C4, C5, C6, C7, C8, T1. Area L1 dan L2, kemudian L3, L4, dan L5. Untuk teknik yang ketujuh ada vibration. Vibration merupakan teknik yang menggunakan rangsangan sensorik berupa getaran pada area dermatom pasien. Untuk getarannya bisa didapatkan dari alat khusus ataupun dari aplikasi yang ada pada handphone. Untuk tujuan dari vibration ini adalah meningkatkan sirkulasi darah, meredakan nyeri, serta merilekskan otot. Selanjutnya itu teknik vibration, yaitu menggunakan rangsangan berupa getaran, bisa menggunakan aplikasi yang ada pada handphone. C3, C4, C5, C6, C7, C8, dan T1. Selanjutnya teknik yang ke-8 itu ada quick easing, yang merupakan teknik yang digunakan untuk memberikan perawatan cepat dan efektif terhadap cedera atau ketegangan otot dengan menggunakan es, di mana es ini itu berguna untuk mengurangi peradangan, nyeri, dan pembengkakan. Quick easing ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada icing, yaitu raba halus menggunakan es, sedangkan si easing itu ditekan menggunakan es pada area perut dan punggung. Sedangkan untuk icing itu raba halus menggunakan es pada seluruh area dermatom pasien.
teknik ke-9 ada upper extremitas traction. Upper extremitas traction merupakan teknik traksi atau tarikan yang dilakukan pada ekstremitas atas. Tujuannya itu untuk mengurangi nyeri dan ketegangan otot, memperbaiki posisi tulang atau sendi, dan meningkatkan rentang gerak. Teknik Crutch yang ke-10 itu ada lower extremitas traction. Nah, teknik ini merupakan traksi atau tarikan yang dilakukan pada bagian ekstremitas bawah pasien. Tujuannya untuk mengurangi nyeri dan ketegangan otot, memperbaiki posisi tulang atau sendi, dan meningkatkan rentang gerak. Teknik Crutch yang ke-11 itu ada vas vestibular. Nah, teknik ini yang digunakan untuk merangsang sistem vestibular dengan cepat melalui gerakan atau stimulus yang intens. Nah, tujuannya itu untuk merangsang respon vestibular, memfasilitasi proses pemulihan, meningkatkan koordinasi dan keseimbangan, serta mengurangi gejala vertigo dan keseimbangan yang buruk. Untuk teknik yang terakhir atau teknik ke-12 dari Roach itu ada teknik approximation. Approximation adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan tekanan atau kompresi pada sendi tertentu dengan cara mengatur posisi tubuh atau menggunakan tekanan secara langsung. Tujuannya itu untuk meningkatkan stabilitas sendi, mengurangi rasa sakit, meningkatkan penyembuhan, serta mengurangi spasma otot. Yang pertama ada flexidity. Ini adalah tahap awal setelah cedera di mana pasien akan mengalami kelemahan otot yang parah dan kehilangan tonus otot. Pada tahap ini, pasien tidak dapat melakukan gerakan sadar dan tidak ada refleks otot yang terlihat. Pada tahap ini, teknik yang digunakan itu ada stretching pasif, kemudian tes sensorik, di mana tujuannya itu untuk meningkatkan kekuatan otak, mengurangi kekakuan pada otot, dan memperbaiki postur.
Bu, ini kasar, ini halus. Ini apa? Kasar. Ini kasar, ini halus. Ini halus atau kasar? Kasar. Ini kasar, ini halus. Ini kasar atau halus? Halus. Ini kasar, ini halus. Ini halus atau kasar? Halus. Ini halus, ini kasar. Ini apa? Kasar. Ini kasar, ini halus. Ini apa, Ibu? Halus. Ini halus, ini kasar. Ini apa, Ibu? Halus. Ini kasar, ini halus. Ini apa? Kasar. Ini kasar, ini halus. Ini apa? Halus. Ini kasar, ini halus. Ini apa, Ibu? Halus. Ini halus, ini kasar. Ini apa, Ibu? Kasar. Ini kasar, ini halus. Ini apa, Ibu? Kasar. Ibu, ini tumpul, ini tajam. Ini apa? Tajam. Ibu, ini tumpul, ini tajam. Ini apa, Ibu? Tajam. Ini tajam, ini tumpul. Ini apa, Ibu? Tajam. Ini tumpul, ini tajam. Ini apa, Ibu? Tumpul. Ini tumpul, ini tajam. Ini apa, Ibu? Tumpul. Ini tumpul, ini tajam. Ini apa, Ibu? Tumpul. Ini tumpul, ini tajam. Ini apa, Ibu? Tajam. Ibu, ini tajam, ini tumpul. Ini apa? Tumpul. Ini tajam, ini tumpul. Ini apa? Tumpul. Ini tajam, ini tumpul. Ini apa, Ibu? Tajam. Ini tumpul, ini tajam. Ini apa? Tajam. Ini tajam, ini tumpul. Ini apa, Ibu? Tumpul. Pada tahap ini, pasien mulai menunjukkan tanda-tanda spastisitas di mana otot-otot tertentu menjadi kaku atau kaku secara refleks. Nah, pada tahap ini fisioterapis akan memberikan gerakan pasif di seluruh tubuh pasien atau pada seluruh regio pasien. Tujuannya itu untuk mengurangi kekakuan otot yang berlebihan dan memperbaiki fungsi motorik pasien.
Tahap ini ditandai dengan peningkatan spastisitas otot yang menyebabkan kekakuan yang lebih besar dalam gerakan. Pasien mungkin mengalami kontraksi otot yang tidak terkendali atau spasme yang parah yang dapat membatasi rentang gerak pasien. Tujuan dari teknik ini itu untuk membangun gerakan sukarela yang muncul. Ibu angkat mata nanti begini, Di. Coba. Saya bantu Ibu satu. Oke. Turun ke coba Ibu. Ibu tuh kesini lagi Bu, Di. Tangan Kak. Coba Ibu. Oke, nanti Ibu. Coba lipat tangan Kak Ibu. Seperti ini ya. Oke, Ibu. Kita coba mengangkat seperti ini. Nanti ya Ibu. Ibu coba tangan Kak lagi, jari-jari Kak seperti ini dilipat. Coba seperti itu. Coba kasih keluar Ki, Ibu jari Kak seperti ini. Coba Ibu nanti kasih bunyi tangan tadi. Coba. Oke Ibu. Coba turun lagi Ibu. Ibu angkat nih kaki kami ke begini Di. Coba Ibu. Oke, senang dulu ya. Oke. Ibu angkat coba naik nanti kaki kita seperti ini Di. Coba Ibu. Bantu sedikit Ibu. Iya, segini. Nah, selanjutnya kasih keluar kaki kita seperti ini Di. Coba Ibu. Oke, saya bantu Di. Masih lagi seperti ini Bu. Lipat nanti lutut tas seperti ini Di. Coba Ibu. Oke. Bisa kita putar kaki langsung seperti ini. Keluar lagi. Ini lagi Bu. Pas naik. Tak. Turun. Seperti ini nanti Bu. Oke, selanjutnya Di. Coba kasih gini kaki Kak. Kasih keluar lagi. Coba bisa lipat dari kaki Kak Ibu seperti ini. Oke, bantu Bu. Kasih naik lagi kaki Kak. Ya. Pada tahap ini, spastisitas atau kekakuan otot mulai berkurang, pasien mulai mengalami peningkatan gerakan. Tujuan dari teknik ini itu untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, memperbaiki fungsi motorik, dan mengurangi gejala yang terkait dengan spastisitas. Baik, pada latihan ini minta pasien untuk meluruskan tangannya ke depan. Oke, selanjutnya lakukan fleksi elbow dan fleksi wrist. Kemudian pegang area tangan pasien. Kemudian minta pasien untuk melakukan ekstensi dan melawan tahanan yang diberikan oleh fisioterapi. Ibu lawan tanganku Ibu. Kemudian sambil melakukan pronasi. Kemudian kembali Bu, kembali. Oke, kembali. Ibu bisa silang tangan tak kedua di dada, kemudian jatuhkan badan tak ke belakang. Baik. Jadi di sini pasien itu diminta untuk hiperekstensi dengan fisioterapi menahan agar atau menjaga bagian belakang pasien untuk tidak jatuh. Selanjutnya Ibu bisa
angkat kaki tak gantian di kanan kiri naik. Oke. Baik. 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 Gerakan selanjutnya yaitu kita mefleksikan nih pasien, kemudian letakkan tangan fisioterapis di area punggung telapak kaki pasien, kemudian minta pasien untuk melakukan gerakan dorsofleksi dengan memberikan tahanan. Ibu bisa angkat kaki tak naik. Oke. Ya, kembali lagi Bu. Lakukan sekali lagi Bu. Oke. Tahap ini ditandai dengan kembalinya kemampuan untuk melakukan gerakan yang lebih kompleks. Pasien mungkin dapat melakukan gerakan yang melibatkan koordinasi dan kontrol motorik yang lebih rumit. Tujuannya untuk memperbaiki fungsi motorik, meningkatkan koordinasi, meningkatkan kekuatan otot, mengembalikan fungsi dari fungsional. Arahkan tangan tak ke mulut ibu di. Oke. Ibu nanti arahkan kaki kita seperti ini di. Oke. Lawan tangan ke ibu. Oke. Kembali Bu, kembali. Pada tahap ini spastisitas sepenuhnya menghilang. Otot-otot menjadi lebih lentur dan pasien dapat melakukan gerakan dengan lebih mudah. Tujuannya itu untuk meningkatkan rentang gerak, mengurangi nyeri, dan meningkatkan fungsi motor. Baik, pada gerakan ini minta pasien untuk menghilangkan tangannya di depan dada seperti ini, kemudian lakukan squat, ibu kaki squat. Baik, gerakan selanjutnya yaitu minta pasien berdiri tegak dengan memegang tangannya pada kursi. Selanjutnya pasien merotasikan kakinya 360 derajat seperti mengayuh sepeda. Coba lakukan seperti ini. Tahap ketujuh itu normal function returns, yang merupakan tahap terakhir di mana pasien sudah pulih sepenuhnya. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengembalikan fungsi tubuh seseorang ke tingkat yang dapat dianggap normal atau optimal setelah mengalami cedera. Nah, Ibu, angkat naik ke tangan tadi. Coba kembali Bu. Ibu coba bawa keluar tangan tak? Coba kasih kembali Ibu. Oke. Ibu coba kasih begini tangan tadi. Coba Ibu. Coba segini lagi Bu di. Sekarang takut ki siku tak? Terus kembali ki. Nah, putar tangan tak, coba nanti seperti ini Bu. Putar ki kembali Bu. Coba tekuk ki tangan tak Ibu. Terus kembali.
Sekarang jari tak Ibu tekuk. Kembali Ibu. Coba buka ki jari-jari tangan tak Ibu. Buka tangan tadi depan dada. Kasih maju badan tak ke depan Ibu. Nah, selanjutnya buang badan ke coba ke belakang Ibu. Coba putar tangan badan nanti ke kanan dan ke kiri Ibu. Coba Ibu. Sekarang kasih miring nanti badan seperti ini Ibu. Ibu angkat kaki tanah Ibu di. Ibu coba angkat kaki tanah Ibu. Oke. Baik. Ibu coba kasih keluar kaki tak. Kasih masuk lagi kembali Ibu. Yes. Ibu coba bawa kaki tanah nanti ke sini Ibu. Coba. Keluar lagi Bu. Oke. Coba tekuk lutut Ibu. Coba kembali Ibu. Coba lawan tahananku Ibu. Oke. Coba angkat kaki tanah Ibu. Ibu coba nanti kasih begini kaki kita sama begini di. Oke. Tadi Bu. Oke. Coba tekuk jari-jari kaki kita Ibu. Lawan lagi Bu. Myofascial release bertujuan untuk merangsang perubahan dalam fasia yang mungkin menjadi kaku, terhimpit, atau mengalami perubahan struktural akibat cedera, trauma, atau ketegangan kronis. Hal ini dilakukan melalui manipulasi lembut dan terarah pada jaringan ikat untuk melepaskan ketegangan, meningkatkan fleksibilitas, dan memperbaiki aliran darah dan cairan limfatik. Gerakan post contraction stretching. Jadi pada gerakan ini pasien itu diminta untuk menarik nafasnya dengan kontraksi dorsofleksi atau menekuk kakinya ke atas. Kemudian pada saat menghembuskan nafas itu kakinya dilemaskan.
Kemudian selanjutnya itu di stretching. Jadi ibu coba tarik nafas tak sambil tekuk kaki tak ke atas, Gi. Tarik nafas. Kemudian hembuskan. Selanjutnya stretching. Baik, selanjutnya itu post isometric stretch. Jadi pasien itu diminta untuk menarik nafasnya, kemudian mendorong kakinya ke bawah, kemudian selanjutnya itu dia menghembuskan nafas dan kakinya itu rilekskan dan lakukan stretching. Baik, ibu coba tarik nafas, Ki, sambil dorong kita ke bawah, hembuskan. Selanjutnya coba tarik nafas tak lagi, Bu, kemudian hembuskan. Selanjutnya itu reciprocal teknik. Jadi pasien itu diminta untuk menekuk lututnya, kemudian melawan tekanan yang diberikan oleh fisioterapis. Ibu coba tekuk lutut tak, Ibu, kemudian lawan tekanan, Bu. Oke. Tekuk lagi lutut, Ibu. Kemudian selanjutnya yaitu reciprocal teknik pada area upper. Jadi minta tangan pasien untuk diletakkan di belakang kepala. Kemudian lakukan gerakan isometrik, minta pasien untuk melawan tekanan yang diberikan oleh fisioterapis. Ibu lawan tanganku, lemas. Kemudian lakukan stretching. Kemudian ibu lawan tanganku, lemas. Lakukan stretching sekali lagi.